Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dema Aditya dari kelas 2 Farmasi A Stikes PTH. NIM saya 3119039. Di sini saya akan mempresentasikan atau menerangkan penyakit kulit dan obatnya. Berbagai macam obat. Kulit adalah bagian terluar dari tubuh manusia dan salah satu bagian organ terbesar dari manusia. Kulit menerima berbagai paparan dari lingkungan. Kulit dapat dengan mudah mengalami gangguan atau penyakit. Penyakit kulit dapat muncul secara tidak terduga dan banyak orang menganggap penyebabnya selalu berkaitan dengan kebersihan tubuh. Banyak atau berbagai hal yang dapat menyebabkan penyakit kulit. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penyakit kulit dan obat-obatnya. Yang pertama adalah jerawat, kedua cacar air, ketiga panu, keempat kudis, dan kelima bisul. Yang ke-1, saya akan menjelaskan tentang jerawat. Penyebab jerawat adalah bakteri jenis Propionibacterium acnes yang berkembang. Faktor genetik atau keturunan, folikel yang tersumbat bisa membengkak dan membentuk komedo. Hormon yang tidak stabil, penggunaan kosmetik yang berlebih, yang terakhir ada stres. Diagnosis. Dokter akan mendiagnosis jerawat dengan melakukan wawancara dan memeriksa bagian-bagian tubuh yang terkena jerawat, baik dari segi jumlah ataupun tingkat peradangan. Biasanya dokter akan memeriksa jerawat di bagian muka, dan ada pun jerawat-jerawat yang terjadi di dalam di belakang punggung dan di leher. Pengobatannya: 1. Mengurangi produksi minyak, 2. Melawan infeksi bakteri tersebut, dan 3. Mempercepat penggantian sel kulit dan mengurangi peradangan. Obat jerawat. Di sini tersedia benjolan CL, Quinodrem cream, Vitacid. Saya akan menjelaskan benjolan CL. Indikasi mengatasi acne vulgaris pupula yang berat. Komposisinya adalah benzoyl peroxide 5%, cilindamicin fosfat 1,2%. Dosisnya, penggunaan obat harus sesuai dengan petunjuk dokter dan anjuran dokter. Digunakan 1 atau 2 kali sehari. Penggunaannya dengan cara dioleskan kepada bagian yang berjerawat tipis-tipis setelah wajah dibersihkan atau itulah dibersihkan pokoknya mah dulu. Mekanisme obat bekerja dengan cara mengurangi peradangan, membunuh bakteri, dan membuka pori-pori kulit yang tertutup. Efek sampingnya kulit kering dan gatal-gatal, dan juga terkadang terjadi gejala-gejala alergi. Kontraindikasi pasien yang memiliki hipersensitif. Yang kedua adalah penyakit cacar air. Cacar air muncul karena adanya infeksi dari virus Varicella zoster. Biasanya cacar air menyerang anak-anak, balita, ataupun orang di bawah 10 tahun. Meskipun orang dewasa juga bisa mengalaminya. Dan biasanya orang dewasa bisa terkena cacar air dengan dampak dan gejala yang lebih parah. Obat cacar air yaitu zoster tablet, Caladium powder, Caladium lotion. Sini saya akan menjelaskan zoster tablet. Zoster tablet adalah obat yang digunakan untuk mengobati herpes simplex, herpes zoster, herpes genital, dan cacar zoster. Tablet mengandung acyclovir, obat yang termasuk sebagai antivirus.
Dosis dari zoster tablet adalah obat keras, harus dengan resep dokter. Untuk dosis dewasa 800 mg dikonsumsi 5 kali dalam sehari. Anak-anak di atas 2 tahun 20 mg dibagi berat badan, dikonsumsi 4 kali sehari. Dosis maksimal adalah 800 mg. Pasien dengan kerusakan ginjal dengan kadar keratin di bawah 10 atau 400 mg dikonsumsi setiap 12 jam. Efek samping dari obat ini adalah rasa panas, dermatitis, gagal ginjal, penurunan indeks hematologi. Ada pula efek samping yang lainnya, yaitu kita akan mengalami tremor. Penyakit yang ketiga adalah panu. Penyebabnya adalah perkembangan jamur melasmasia pada kulit. Jamur penyebab panu biasa ditemukan pada kulit yang sehat dan merupakan flora yang normal. Jamur ini baru akan menyebabkan masalah jika tumbuh abnormal, misalnya dipacu karena lemahnya sistem kekebalan tubuh atau imun dan perubahan hormon. Biasanya orang kampung ya, jika api nyebut panu teh bodas lah, cacar bodas gitu. Diagnosis. Untuk mendiagnosis panu, dokter akan melakukan pemeriksaan pada kulit untuk melihat ruam. Mungkin dokter mungkin juga akan menggunakan sinar ultraviolet untuk membantu diagnosis panu, karena jika tersinari sinar ultraviolet, panu akan terlihat jelas. Obat panu yaitu Nicoral. Komposisinya adalah ketoconazole 2%. Dosis penggunaan obat harus sesuai petunjuk pada kemasan dan anjuran dokter, yang 1 atau 2 kali sehari. Cara pakainya, dioleskan pada daerah yang terinfeksi tipis-tipis saja dengan mengoleskannya. Mekanisme obat: menghambat sintesis orgesterol yang merupakan komponen vital di membran sel jamur sehingga mempengaruhi permeabilitas sel. Kontradiksi: pasien yang memiliki riwayat hipersensitivitas alergi pada cotenazole atau obat golongan imidazole lainnya. Efek samping jarang terjadi, misalnya sakit kepala, ruam, gatal, kesemutan, dan lain-lain. Yang keempat adalah kudis. Penyebab kudis adalah tungau Sarcoptes KBY. Diagnosis: dokter akan menanyakan lewat munculnya gejala. Misalkan kita ditanya di mana awal terkena atau awal gatal-gatalnya, misalnya di mana atau di luar, dan dokter akan menanyakan riwayat kesehatan, faktor yang diduga menyebabkan pasien, atau bisa juga tertular dari orang lain, serta melakukan pemeriksaan fisik. Obat kudis adalah skebimid. Indikasi: terapi infeksi Sarcoptes skebimid atau infeksi kulit yang disebabkan oleh parasit tungau scabies. Komposisi: permethrin 5%. Kontradiksi: hipersensitif terhadap terkandung pada skebimid krim, yaitu permethrin, steroid atau peritrin. Efek samping: kulit perih, gatal, eritritinosis, ruam kulit sementara. Dosis dan cara pemakaian: sekali pemakaian pada malam hari, oleskan secara merata pada seluruh permukaan kulit dari kepala sampai ke jari-jari, terutama bagian-bagian yang di lipatan seperti di ketiak, di sela-sela jari, dan bokong. Mekanisme obat: permethrin merupakan obat golongan piretrin yang bekerja dengan cara membunuh tungau.
Yang terakhir ada bisul. Penyebab bisul yang sering mengintai utamanya adalah bakteri Staphylococcus aureus yang hidup di kulit, hidung, dan tenggorokan. Cara menghilangkan bisul dengan baik dan benar harus segera Anda cari tahu agar secepat mungkin mengatasi bisul yang muncul baik di punggung, leher, ketiak, bokong, atau di area selangkangan. Pada awalnya penyakit kulit bisul tampak seperti ruam merah yang terasa sakit jika disentuh, lama-lama membuat benjolan keras yang terisi nanah dan kembali meletus ketika tersentuh. Di sini ada gambar tahapan-tahapan bisul. Di samping ini kita lihat awalnya kulit akan terasa nyeri atau gatal dan terjadi ruam merah di sana. Lama-kelamaan kulit itu akan menjadi benjol dan jika disentuh akan terasa nyeri. Dan tahap terakhir adalah kulit akan mengeluarkan nanah dan sangat sakit jika tersentuh ataupun terdupak terkena sentuhan lah. Obat bisul yaitu betasin, clindamycin, gentamicin. Dosisnya oleskan 2 atau 3 kali sehari di pinggir di sekitar bisul tersebut. Oleskan tipis saja. Cara penggunaan: bersihkan dulu area bisul. Jika terdapat nanah ataupun kotoran-kotoran, dibersihkan dengan air hangat dengan cara dikompres. Selanjutnya olesi dengan obat bisul betasin. Lakukan pengobatan 2 atau 3 kali sehari. Obat bisul betasin adalah salah satu salep bisul yang ampuh. Obat betasin termasuk golongan obat yang dapat dibeli dengan hanya resep dokter. Dalam obat tersebut paling ampuh yang termasuk golongan kortikosteroid ini mengandung betamethason, dipropionat, gentamicin, dan antibiotik golongan aminoglukida. Efek samping: iritasi, sensitivitas kulit terhadap dan kulit memerah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak salah pengucapan kata dan tidak jelas menerangkannya. Di sini saya masih belajar dan saya ingin terus belajar dari kesalahan saya. Maaf bila banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.